Jadi ya tak terima itu ya biasa. Akan terjadi bencana. Di Cina, USA, itu nah pun di pun datang Qatar ya Pak Maxwin. Dia berapa orang, Pak? ya Berapa orang? Satu orang. ya, biasanya istrinya itu. Siapa ceritanya apa, Pak? Ceritanya bagaimana? Ceritanya kemarin itu kan saya seminggu yang lalu ya, itu kan sudah istilahnya dalam bulan sudah siap masuknya ke BCA yang merahnya masukkan ke mandi. Nah, itu sudah klik, ternyata merahnya nggak siap, nggak mau kalau dibayar bulan, mau bayar rupiah. Nah, itu malah gitu. Ketemu awal itu kan sudah klik kok. Ya. Nah, setelah pelaksanaan ditunggu malah kan ngomong informasi kalau dibayar dolar nggak mau, terakhir dulu rupiah, ngono loh Pak. Aduh, kira-kira berapa? 1 juta dulu sebenarnya, itu loh. Ya. Jadi memang kalau kenapa kami bisa nyelesain karena semua ini sebagai kolateralis sesepuh. Kolateralis sesepuh. Jadi saya fund manager dari beberapa kerajaan. Saya ngolah dana kuadriliun. Jadi saya nyari perusahaan-perusahaan yang hari ini perusahaan dibeli. Gitu. Ini kan sudah jelas ya, ketemu. Tapi nggak pakai Zoom itu ya, nggak Zoom dulu ya. Kalau perusahaan take over pakai Zoom ya. Pakai Zoom ya. Karena saya mesti laporan ke Swiss. Oh, gitu. Tapi kalau untuk enggak ada. Ya, dulu kita ketemu ke Surabaya, ketemu langsung. Terus kemarin jangan ngomong kali ya, so perlipatan 6, itu kan gitu ya. Oh iya, kalau 100 miliar ke atas 10 kali. 10 kali. Ya, nanti biar karena ini kan sering yang nanda tangan juga. Ya, aku lagi meeting Sunda. Ini lagi ada itu ke dompet. Halo, iya Pak. Selamat. Yuk. Silakan Pak. Oke. Allah Akbar. Ya Pak. Ya izin Mas. Nah ya, ini di 07 ini ngadep lagi nih, mohon izin. Ya. Nah ini aku perkenalkan nanti Pak Ferry yang masalah 2 bilion itu, ya toh? Ya. Sekarang ini sama Mas Eko tentang masalah perusahaan Mas Edi untuk ini batu bara Mas. Oh ya, siap. Nah aku perkenalkan ya, ini Mas Ferry-nya, Mas. Nah. Ya, salam kenal Pak Ferry. Halo, shalom. Hari Minggu. Shalom. Ya. Ya, jadi masalah itu Pak, mungkin Bapak sudah baca masalah daripada standar transaksinya. Saya pikir Bapak sudah terinformasi dengan baik. Tinggal kemungkinan dalam minggu depan memang saya harus ke Malaysia Pak. Iya. Sebab tangan pertama kita pakai banker saya Pak di Malaysia. Ya. Yaitu Liquid Bank. Nah dari situlah saya akan terhubung sama Bapak nanti. Kira-kira begitu Pak. Oke, ini bicara uang yang mau dimasukin ya Pak ya? Ya. Oke, jadi gini Pak. Mungkin dari penjelasan dulu ya. Saya dari Maxwin Organization, kami ngolah dana-dana kerajaan Pak. Suaranya dengar nggak Pak? Iya, oke Pak. Oke. Ya, kami ngolah dana-dana kerajaan. Jadi
perusahaan kami sudah banyak investasi dari tahun 2012, Pak. Jadi dalam bentuk tol, tambang, dan banyak mereka itu dananya kalau dibawa ke luar negeri itu banknya yang keberatan, gitu, Pak. Maka dari itu kami lakukan tukar dompet. Kalau di Indonesia kami sudah siapin 2.5 billion, Pak. Dalam bentuk dolar, Pak. Dan itu posisi di bankernya bank. Oh, dalam bentuk dolar. Ya, Bang, tapi Pak rupiah pun bisa, karena kami nggak taruh di rekening, Pak. Kalau di rekening negara Konoha itu dimainkan semua, Pak. Gitu, Pak. Ya, kalau intinya... Iya, sob. Mengerti. Intinya, kalau Bapak mau tukar dompet, saya bisa KYC-kan. Saya siapin rupiahnya, Bapak terima yang di luar negeri kasih ke kami, Pak. Itu aja sih, Pak. Iya. Potongannya 10%, Pak. Ya. Begitu. Bapak rencana 2 billion mau investasi di mana, Pak? Baik, Pak Max. Saya rasa itu bagaimana, Pak? Investasi 2 billion mau dibuat investasi di mana? Kita rencananya kan tetap di ini untuk tambang, Pak. Oh, iya. Tambang batu bara. Pak. Oh, tambang nikel. Loh, nikel banyak yang pabriknya itu untuk Cina, Pak. Dibeli aja, Pak. Karena banyak pabrik Cina itu boleh juga, Pak. Boleh juga. Iya, 2 bilionnya Bapak buat beli itu aja, Pak. Cuma kalau Bapak nanti investasi dengan saya kalau Bapak 2 billion masuk di tambang nikel kan butuh 10 tahun baru balik modal. Betul ya, Pak ya? 10 atau 15 tahun. Kalau Bapak investasi di nikel. Kalau pakai sistem ekonomi saya 5 bulan kembali modal, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Ya, oke. Satu-satu dulu aja, Pak. Intinya tukar dompetnya, saya paling cuma butuh kartu nama BO Bapak di bank mana. Saya kebetulan punya beberapa koneksi di perbankan di Singapura atau di Malaysia. Kalau saya cek dananya oke, kontraknya saya siapin, Pak. Jadi nanti BO antar BO, Pak. Gampang, Pak. Oke. Ya, Bapak secara kapasitas bisa nerima enggak, Pak? Secara kapasitas saya bisa nerima, Pak. Oke, nice. Ya itu pokoknya kami standar kami adalah 10%, Pak. Oke. Oh, oke. Dari maksudnya Bapak, ya, diskonnya Bapak ya? Yes, dari Bapak cek paling murah lah, Pak. Ya kan, tapi di luar pajak di PT-nya Bapak lah. Dan itu tidak ada MT103 tanpa sekali, Pak. Pure murni tukar dompet, Pak. Rupiahnya Pak terima dulu. Ya, Pak. Aman, tentram, damai, Pak. Ya, oke. Oke, Pak Max. Very nice. Very nice talking with you. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, enggak ada, Pak. Karena kita sudah sama-sama paham apa yang tadi Bapak utarakan, saya paham betul, Pak. Jadi, menurut saya nanti pun kami bisa kontak Bapak pada saat kami juga di KL, Pak. Boleh, karena ada rencana ke KL, Pak. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Bapak posisi di Jakarta atau di mana sekarang? Sekarang saya di Jakarta, Pak, di kantor kawan saya, Pak Edi. Oh ya, Pak Edi, salam kenal, Pak Edi. Ini rajanya batu bara, Pak. Oh yang ya, akan salam kenal, Pak. Iya. Baik, Pak Max. Terima kasih, Pak. Ya, oke, Pak. Kira-kira cukup ya? Oke, cukup. Saya cukup. Pak. Ya, oke, Pak. Yuk. Wes, Bos. Udah ini koncoku di gym lagi. Mohon dukungan dan bantuan ngomongnya. Dia mau bicara langsung sama jenengan, ya. Oh ya, silakan, Pak. Mohon izin, kebetulan kami di Bara Lintas Banua, tapi untuk head office-nya untuk cabangnya kita buka di Jakarta. Oke. Ya, kebetulan kita ada permintaan dari PLN itu kurang lebih sekitar 1 juta metrik ton. Nah, kemampuan finansial kami ya tinggal butuh asupan lah untuk penambahan modal. Oke, Bapak selama ini kalau di batubara, bisnis batubara ini porsinya di trader ya, Pak ya? Ya, di trader aja, Pak. Ya, di trader. Oke. Jadi kita vendor mitranya PLN, siap. Jadi kalau bisa cari tambang batubaranya yang dijual, saya modalin, kontraktornya juga perusahaannya Bapak sendiri, jadi kita motong kontrak, Pak.
Dari Siap, tambang kalau batu memang- bara langsung ke end user, Pak. Jadi kita motong middleman-nya semua, Pak. Jadi harganya lebih profitable. Siap. Karena goalnya kami gini, intinya saya bisa fully funding, saya investasi di orang, Pak. Targetnya Oke. di go public-in, Pak. Jadi kalau hari ini Sandiaga Uno tahu ya, Pak ya? Oke. Dia Tahu, kaya bukan karena jualan batu bara, Pak Adaro. Dia Ya. kaya karena jualan sahamnya batu bara Adaro, Pak. Paham ya? Siap. Jadi buatin model bisnisnya jangan pakai trader, Pak. Artinya Oke. Bapak naik level sama saya. Paham. Cari tambang batu bara yang hari ini punya kapasitas yang sesuai dibeli, langsung kita modernisasi, kasih teknologi manajemen langsung dari ini langsung ke end user, Pak. Nah, itu enak, Pak. Kalau perlu punya dermaga sendiri, Pak. Jadi efisien, Pak. Itu profit. Siap. Dari Bapak bagi trader susah, Pak. Oke. Oke. Dan targetnya 5 tahun di publikin, Pak. Ya, Oh, ya, jadi siap. Bapak lihat di presentasi di YouTube saya, namanya permodalan 3T, Pak. Tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Saya masuk jadi pemegang saham, Pak. Oke. Biasanya kayak kasih manajemennya 10% saham, Pak. 90% dari kami, dan targetnya 5 tahun go public, Pak. Dan kami ini kompetitornya perbankan, Pak. Itu, Pak. Siap. Tambang. Ya. Paham, kita udah siap untuk tambangnya sudah. Kalau memang modal cukup ya kami berani. Ya, bagi saya, ya, Ya. kalau background kami, Pak, itu fund manager dari kerajaan, Pak. Ya, kalau Oke. nilai kerajaan berbeda, Pak. Rule of the game-nya itu beda. Artinya gini, kalau hari ini Bapak bicara orang terkaya di Indonesia kan grupnya Jarum, grupnya Prayogo Pangestu ya, Pak ya. Beliau itu butuh 30 tahun dari oplet, mikrolet jadi konglomerat, Pak. 30-40 tahun, Pak. Tapi kalau dalam bicara keluarga heritage kerajaan itu sejak bayi sudah kuadriliun, Pak. Oke. Paham ya, Pak? Jadi beda levelnya, Pak. Ya, jadi kami intinya kami mau besar mau kecil nggak ada masalah, tapi model bisnisnya adalah Bapak jangan jadi pedagang. Jadi real businessman. Saya ngarang buku di Gramedia, Pak. Are you a businessman? A businessman, Bapak bisa cek. Bapak nggak akan kaya kalau Bapak jadi pedagang, Pak. Tapi Bapak akan sukses jadi konglomerat triliuner kalau Bapak jual sahamnya Bapak. Di situ, Pak. Berbeda, Pak, cara pandangnya. Nah, itu yang harus orang yang datang mindset dengan kami, Pak. Dan basically, kami dengan sistem kami, Pak, kami investasi berapapun di tempat Bapak, mau 1 triliun, mau 10 triliun. Saya balik modalnya 5 bulan, Pak. Itu pesimisnya setahun, Pak. Jadi bagi kami, Pak, ngapain jadi trader, Pak, kalau bisa sekalian, Pak. Siap, paham. Ya, nanti kalau saya kebetulan ke Jakarta mungkin minggu depan ada dipanggil Pak Prabowo untuk programnya kami. Nanti nggak apa-apa, Jenderal bisa diatur ketemu sama saya, ya Pak ya. Siap. Ya, standby. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Oke, Jenderal. Pak tinggal ya. Nah, gimana? Siap ya. Ya wis. Kira-kira kapan bisa dibantu ini? Hah? Kapan bisa dibantu si Edine ke kontraktor batu bara nih? Nggak apa-apa, dia buatin bisnis plan sama saya, tambang batu bara yang dijual mana, dan perusahaannya jadi kontraktor sekalian. Jadi nggak ada tambang, kontraktor, trader. Terus nggak ada satu-satu. Company langsung ke end user, Pak. Ya. Terus apa yang harus disiapkan mereka? Ya, bisnis plan-nya, Pak. Manajemennya juga. Ya. Oke. Ya. Kalau gitu segera saya suruh buatkan supaya cepat langsung dengan jenengan ya. Jadi meeting Zoom ya, manajemennya lengkap ya. Tapi dia sudah Ya. ada tambang batu baranya dulu yang dibeli. Ya, siap. Monggo. Sun Mas, nggih. Yuk, Zoom ya, Pak. Yuk, nggih, monggo. Yuk. Oke, siapa Pak? Belum. Oh iya. Sepanjang. Tadi saya sudah masih oke, gitu. Saya merapat gitu. Biasanya dia itu malah bersepeda. Tidak apa-apa. Dia ini dari kerajaan apa, Pak?
Kalau kerajaan kurang tahu saja. Karena saya kemarin itu cuma transaksi itu, tapi nggak tahu tujuannya apa. Harus tanya ini dari kerajaan mana. Kalau ini itu cuma dolar itu harus. Saya. Pemuritan itu perlu. Ya. Pemuritan perlu. Oh iya. Kalau Anda nggak pemuritan nggak bisa. Tapi pemuritannya ya seperti ini kan pemuritan. Ya, tapi nggak lapor rapor Anda. Sama aku tahu ini dari timnya Anda. Dia nggak laporan. Aku tahu aku laporan sih dari Anda. Muridnya Anda nggak tahu, gurunya nggak tahu muridnya. Kan nggak jalan. Aku 7 bulan yang lalu ambil hari ini beda. Terus berkembang. Iya. Halo. Ada kabar apa terakhir? Pertama kembali ke bilang hari ini sampai saya bertanya belum dijawab siapa yang datang dan katanya kita bisa lupa namanya. Senin baru bisa ditelepon masukin nanti Senin kita dorong ya. Apa? Yang Pak Tan itu yang Pak Tan tetap kejaran aja Pak Tan. Karena kan gini loh, saya kan nggak tahu kemarin dari Bu Nining itu dia kan antar kerajaan kadang-kadang gegeran dewek. Ini orangnya. Pak apa sih dia? Masih belum kita jalani, kita nggak bisa dengar apa-apa. Ya. Pak Maxwin. Ini apa? Ya, pamit sini sebelah Pak. Jadi enak ada Pak. Iya. Ya. Enak. Tegi aku lagi. Ya. Dengan Bapak seperti Pak Maxwin. Pak Mas gitu aja ya. Iya Pak Maxwin. Anda Google saya kelihatan. Maxwin Organization. Maxwin Organization. Triliun. Kami ngolah dana kerajaan. Oh. Jadi kalau hari ini ada orang punya jumlah emas sampai tontonan, Anda punya ADR yang banyak sampai bok-bokan, Anda punya dolar yang bok-bokan, ya Anda butuh penyelesaian. Penyelesaiannya pasti ya sama kerajaan. Sekarang sopo, sing duwe bok-bokan, orang terkaya di Indonesia aja tak akan bisa. Pertanyaan nih, Anda hari ini dari penuntut jelas nggak? Tak satu. Ujung-ujungnya jebakan Batman sisanya di Polda. Kemarin dulu ada orang yang Pak Wahyu itu lagi di Polda Jakarta itu. Tak percaya ambil sistemku, dia perbankan semua, akhirnya melbu jebakan Batman karena orang Polda. Bisnis kan kita tuh gini loh Pak. Kami dari Maxwin Organization, Anda cek kami, wajahnya kami jelas. Ini hanya sebagian aja. Jadi rule of the game-nya kami, Bapak minus berapa ini Pak? 2017 minus? Oke, ini nanti saya jelaskan. Pak Mas jelaskan aja dulu. Ya kalau saya hari ini offering saya pasti nggak mungkin Anda tolak. 100 miliar ke bawah dengan 100 miliar rupiah ke bawah. Standarnya sampean minus berapa? Oke. Kalau 100 miliar ke atas nanti kita aturin 10 kali. Jadi kalau harga dolar berapa hari ini Pak? Saya belum cek sih. 16.000 ya. Kemarin 16.385. Ya. Tadi dengan kemarin ya, 100 miliar kami, saya pakai namanya super holding itu 160.000 per dolar. Ada nggak hari ini? Iya. Ada nggak? Ada. Presiden saja. Karena hari ini gini loh Pak, Anda kalau dapat komisi miliaran rekening Anda berapa, 300 kali 2 kali maksimal. Nggak gitu diblokir BPTKA. Iya. Oke, jadi saya simpel aja, ya kan. Intinya gini loh. Kami ini organisasi antar organisir yang dimana dolar ini hanya sebagian kecil. Betulnya saya ini take over perusahaan hotel-hotel. Ya kan, saya tukar dompet, ya kan, itu spesialisnya kami. Dan saya membantu mengaturkan, mengasetkan
dana-dana sesepuh, asetnya sepuh, Iya, dari BPJN, ADR, IDR, ya kan, patung emas, ya kan, Eagle, Samurai, KM. Bicara samurai ini saya malah ingat Pak Dentompo. Tak perlu ada pun dah keblokir ini dia saya ini. Serius. Loh iya, lama aku Serius. sama aku dia. Sama Langsung dengan lah. iya. Loh iya, mau tak buka blokiran ini. Sudah. Loh langsung Nah, lah telepon lah. Berarti materi siang ini saya nggak bicara US dollar. Oh, ambil bicara apa? Saya bicara kapasitas owner seperti Pak Dentompo. Ada Ibu Julia, garis miring Pak Slamet Subianto. Saya sudah komunikasi dengan dia. Ada lagi Pak Iton Gunawan. Dananya terblokir semua. Lalu yang terakhir, Tahu hitung. oke. Lalu Jangan dia kontak langsung sama siapa. sementara ini masih ada. Siapa aja? Ada yang kalau Pak Iton itu namanya kami kemarin melalui Pak Riza Patria, Wamen, Wamen Menteri Daerah, Pemberdayaan Daerah dari orang Gerindra. Kita udah kontak ke sana. Tapi Pak Iton lari. Ada kasus baru di Baris. Oh, ini saya ketemu Pak Messi. Halo. Halo. Pak Daeng, minggu depan saya pasti ke Jakarta ketemu Prabowo. Aturin. Pak Maxwin. Sama Dentompo. Ya. Ada 32 rekening yang terblokir. Iya. Ya kalau Dentompo sudah langsung saya dan sama keluarganya. Karena itu ada hubungannya sama Kerajaan Goa. Karena hitung aku belum sampai di aku, tapi syaratku Data saya dilengkap. ya enggak masalah data itu gampang karena di mediator ini muter-muter kabeh. Ngomongnya penuh tase. Oh, betul. Ngomong, oh ini aku langsung A2. Ngomong B. Loh, aduh, siapa? Oh B. B ngomong, oh enggak. Kan C. C ngomong D. D muter meneh. Nang A. Jadi muter aja kayak gini, enggak jelas kabeh. Oke, jadi gini. Antara Ibu Julia. Jadi amin dolar gak ono ini. Bukan nggak ada. Skimnya nggak masuk. Kenapa nggak Kami masuk? tidak jual minus atau plus. Kamu jual apa? Itu seolah-olah Pak Mes itu beli US dollar kami. Oh iya, Tapi dengan yang saya sampaikan ke Pak Karno kemarin, seolah-olah beli dolar dengan perbandingan 1:3. nggak masalah. ADR kan? Oke, ayo. Ya ayo. Tapi perbankan semua. Nggak berani nggak? Tambah shift. Posisi di mana, Barang? Surabaya. Jadi gini Pak Max. Beberapa bulan yang lalu, saya kan ada pesanan dari Jogja sama Solo. Oke, kita siapkan 10 booth Oke. US dollar. Saya sendiri yang ngambil. Ya. Ternyata nggak datang sampai hari ini. $10. Iya, 2021. Oke. Dan itu bukan dolar dari Persekutuan, bukan Amanah. Karena bos saya ini kan pebisnis murni. Dia kan berita dirinya. 10 bro berarti 100.000. Itu dari 1 juta. 1 bos juta. 1 juta. Oh, 1 juta. 1 juta. Kalau 100.000 satu, ya, ya. terus kalau Nah, 10 prosedurnya apa? seolah-olah Pak Max beli US dollar kami, ya sebagai berita acara aja. Nah, lalu saya kasih balikannya apa? Katanya Pak Karno ada. Dan langsung jelasin sama saya supaya nggak miss. Oke, Langsung ya. jelasin sama saya. Ya, Pak Max ngasih saya ADR. Kita ADR? kasih dolar. Oke. Hitung aja rasionya. 1:1. 1:3. 1:3. Saya ngasih 30%. Iya. 33%-nya buat mediator, 30% minta, 33%-nya. Kalau satu booth itu Boleh, nggak apa-apa. Ya. 1,6 M, Ya, tahu. berarti Pak Max ngasih ke kita 4,8 M. Bisa ditransaksi lo kapan? Besok. Ayo deh, OCBC ya. Nah, sebagai dasar untuk membuat berita acaranya, kita harus membuat agreement, Bang. Nggak masalah. Saya kirim sekarang. Boleh. Bisa dieksekusi, bisa Bisa. ditandatangani. Bisa. Di Bank OCBC bisa, Pak. Anda install ya, Bank OCBC. Dolarnya. Kalau bisa itu di BCA. Nggak ada, karena saya underline-nya kalau saya punya dolar, itu di OCBC. Ya, saya Kalau telepon ADR, dulu. ya Anda telepon. Kalau ADR, ini, lalu gini, jelasin sama beliau. Pak Mas itu sama
biar dibaca sama Pak Max. Yang keras. Nah, itu besok ayo. Ayo. Ada berapa dia? 10 grup. 10 juta aja? Iya. 1 juta. Atau kita awali dulu 1 juta ya. Boleh. Tapi tak bayarin deh BCA. Rupiahnya BCA. Iya. Ya udah. Terserah. Halo. Ya. Pak Daeng, ini aku kebetulan sama orang yang kenal Pak Daeng. Bukan kenal, saya nggak kenal. Udah langsung Pak Daeng. Enggak. Ini telepon lagi, Pak. Ini lagi di depannya orang enak. Ya. Saya punya kalau data. Icong, Saya punya data. 32. ya, kami bisa kontak langsung nggak orangnya. Bisa. Erma Susidawati ini mau ketemu aku nggak situ. Itu nomor 4 sama 5 saya kenal. Juli. Oke. Sama Subianto itu adalah mantan kasal. Tapi dia nggak punya guarantee letter waktu memasukkan polimer. Itu masalahnya. Oh ya nggak bisa. Nggak Polimer bisa. tuh beda, polimer beda. Pasti diblokir. Ya. Kalau itu Gunawan itu dari 303. Paham? Itu. Oke, ada pengalaman ini udah murid mana ya pengalaman. Jadi gini, nanti kiriman. Datang mediator Satwa ya. Nah, saya diagendakan ngobrol dengan Bu Julia. Ada sekarang kiriman data. Pak izin ya Pak Taryo. Pak, Saya tinggal. makasih. Iya. Saya tahu muridku lama. Ya. Sudah lama ngasih tahu. Saya bisnisnya ekonomi anti riba. Jadi saya ini kompetitor perbankan. Max siapa ini namanya? Maxwin. Maxwin apa tadi? Lengkapnya? Maxwin itu aja ya. Maxwin. Ini. Kita di berapa family Pak? Dulu dia di sana. Oh iya. Dulu dia di sana. Ini tinggal di ini aja. Ya aku jelas. Siap. Ya, Anda tidak perlu keliling-keliling. Lalu kadang-kadang apa? Oh, mau penuntas tapi tidak penuntas. Ya, jadi supaya jadi. Jadi sama aku jangka panjang. Ini kita penukaran dolar atau investasi, Pak? Nggak ada masalah investasi. Investasi aja. Ya. Apa nggak dicoba dulu penukaran 1 rupiah? Nggak ada Baru masalah. bicara investasi. Nggak ada masalah. Coba langsung tak kasih invoice-nya Saya ada. kirim 2 ya. Ya. Saya kirim 2 skim ya. Ya, lalu Anda tak kasih KIS-nya nanti dari PT saya, karena itu pasti PT. Tak kasih Saya langsung dengan itu. ya udah, nggak apa-apa. Next ya. Next. Oke. Jadi 1/3 kan? Oke. Kita bicara dana keblokir. Ya. Oh ya, ini misi saya perlu bilang sama dia. Kalau hari ini berarti kan dia kesulitan untuk meng-KYC dia punya rekening. Pasti dong. Nah, saya bisa bantu. Karena saya selama ini kalau gunakan sama dana sesepuh, itu saya buka namanya super holding. Super holding itu 50% pemilik aset, baik emas atau patung atau samurai atau apa itu 10% ini murid-murid saya dalam bentuk saham PT ya. Namanya Anda masuk ya. 40% organisasi. Di mana itu PT itu akan menjadi fondasi dasar. Karena apa? Pajaknya murah. Dividennya 10%. Dan PT itu akan jadi 10 kali. Jadi kayak pohon nggak pernah ditebang. Oke. Jadi nanti dibuatin underlying-nya. Ya, tak siapin. Jadi terusan. Ya. Itu programnya seperti itu. Jadi kalau untuk samurai ini Satu tombol di Balai Lelang Christie London 200 triliun. tombol 1.
obligasi Pak Tur, Ya. lobbyan. Aku ke Jakarta pengen ketemu di Pak Susah Kabeh. Masuk di Bank Swiss itu. Tapi Jadi dibayar di sini ya, di yang ini. Iya. Oh iya. Ya, pokoknya ini orang bulenya datang ke sini, lihat-lihat verifikasi langsung dapat bayar. Oke. Ini mempercayai Bapak sendiri. Bos, di sini semua tuh. Ya, enggak apa-apa. Jadi gini, yang penting gini. Sampai dari Oppo ada di saya. Enggak apa-apa. Serius. Ya, yang penting kita rule of the game ini Anda tahu. Jadi gini ya. Saya tuh di Max Union Organization punya misi. Sama di Al-Baqarah 276. Allah menghancurkan riba dan nyuburkan sedekah. Sudah saya kirim ke WA-nya tentang satu. Ya. Nyuburkan sedekah. Artinya apa? Nyuburkan sedekah. Bahwa riba ini pasti hancur. Iya. Kita lagi tahap take over bank-bank. Tak rubah jadi sentimen anti riba. Nah, di situ kesempatan nanti kita bisa. Ya ini US-nya. Tahun 2021. Ini kasino semua ya saya. Sudah saya kirim. Sip. Sip, besok benar langsung coba ya. Ini invoice-nya dari PCR. Oke. Jadi kami mengambil bukan dari barang tersebut, tapi langsung dari pihak bank. Kalau dia mau ke luar negeri, tak siapin tukar dompet. Tanpa MT 103, tak siapin dana di luar negeri. Bisa juga. Oke, ngomong Anda, Ya. clear. Oh, Pak Max, sama ya. Ya. Ulangi. Sip. Terus aku nong tangannya wong. Oke. Sampai yang perlu tahu tentang Max Union Organization, karena ini panjang. Kita ini nggak transaksional. Kenapa semua sesepuh datang ke kita? Karena kita bisa 10 kali. Ya kan? Beda dengan orang-orang lain perlu transaksional. Tapi nggak bisa meng-KYC, akhirnya keblokir. Betul nggak? Ya. Sama kayak dari Topo, kita transaksi 1.200 triliun tapi keblokir. Menyuburkan sedekah. Jadi saya punya program, saya nyumbang satu rumah. Bersedekah satu rumah, saya untung 10 rumah. Ya boleh hitungan. Nggak masuk akal, masalah. Iya dah. Masuk akal ya. Oke, hari ini belajar. Siap ya, supaya saya ini cari pemulihan. Karena ini sistem ini targetnya seluruh dunia. Oke. Jadi kalau di sini, risk ini nggak perlu keke-keke. Orang duit. Karena duit itu tak jamin sampai jadi muridmu. Ya kan? Sampai 7 turunan, 8 belokan senjatanya. Yes, keturunan sampai. Itu yang terjadi. Ya. Ya, oke. Sekarang tak jelas kenapa kok bisa gitu. Kami harus ngerti ya. Muridku harus ngerti, Pak. Tapi sampai belajar lagi. Oke. Aku cerita sih. Background-nya sampai apa? Supaya aku bisa nggak mau sisino sampai untuk mengembangkan ekonomi anti riba ini. Gini. Saya bukan pelaku dari ekonomi. Gak apa-apa. Ya, saya bisa dikatakan swasta murni. Dulu saya importir solar cell dari Cina. Oke, kena COVID, sana nggak bisa kirim, ya udah kita kolaps. Saya upaya lagi, ternyata orang Indonesia merusak daripada teknologi solar cell itu sendiri. Dengan harga murah tapi kualitas hancur. Oke. Nah, setelah itu saya belajar dulu itu ke Pak Budi Mawanto. Dulu beliau almarhum itu pernah sertifikat. Dia adalah Presiden Direktur PT Manhattan Indonesia. Dia sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu, setelah belajar dari beliau, saya mencoba cara tentang Islam bank dan sebagainya, bla bla bla. Ngomong perkara Cina, berarti sampai non hubungan sama orang Cina kan? Tidak. Nggak pernah impor. Tidak. Aku bisa, orang Cina pada bingung kabeh dana pengen dikeluarno. Kan di Xi Jinping itu kan nemen, nggak bisa dibelanjain. Aku yang luarno sampai 1 billion. Saya cuma sama-sama di Cina. Saya cuma impor aja. Oh enggak, Beno, temen koleksi di Cina yang mau membawa duitnya keluar dari Cina gitu. Ya. Kalau dana putih 10%, kalau dananya gelap atau apa? Jadi 30%. Kan ya, kalau bermain dari ekonomi keuangan kayak aku ini sudah terus gak nyari duit-duit ini kan udah Pak. Ngerti ya Pak?
mumpung aku ketemu tak ceritain, ngono lho, ya kan? Oh, aku tahu background-nya gini sampean. Ya kan? Iya. Kalau sampean. Hampir sama sih. Kalau saya terakhir itu di komoditi kelapa. Oke. Ya, sempat ekspor juga sih waktu kemarin waktu COVID kita kencang. Setelah COVID malah hancur. Akhirnya ya sudahlah kita mau bantu industri. Kelapanya ambil dari mana? Kelapanya dari Ya, mana? petani-petani kelapa lah. Itu apa? Kata orang PCO. Oke. Kita ekspor. Jadi itu saya ada pesan sama sesepuh. Sekarang yang Ya, banyak sekarang Indo. lagi ya. Saya ada pesan sama sesepuh, saya buat industri pertanian integrated. Artinya apa? Pertanian Indonesia ini perkebunan ataupun pertanian masih dikelola secara konvensional. Belum lagi terkena tengkulak. Jadi yang kaya itu tengkulaknya, bukan petaninya. Iya, betul. Ya, dan petani kok tradisional banget. Saya enggak. Saya cari orang yang bisa mau, saya modalin buat satu industri yang integrated tanpa ada tengkulak. Diproses langsung, kalau provisi itu lahannya dibeli, dia punya tanah dikasih saham, petani digaji kayak di kayak di pabrik kelapa sawit, pegawai lah ya, di profesional semua dan harus berpabrik, tapi diindustrialkan. Itu saya itu kalau Anda bikin, orang nggak bilangan ketahanan pangan, itu mercusuar bagi saya. Kenapa? Mereka cuma pedagang, bukan pengusaha. Pengusaha benar ada jual saham, bukan kaya dari jualan dagang ini, jual saham ke Sandiaga Uno. Nah, kayak gitu loh ya. Pak Tarno? Kalau saya sebenarnya dari migas, Pak. Migas. Nah, setelah ini saya mempunyai program itu untuk pertahanan, untuk industri. Itu mulai dari pakan ternak, dari pupuk organik, itu semua. Oke. Ini sebetulnya sudah saya anu terus sama ini, Pak, energi listrik. Energi terbarukan. Listrik yang tidak pakai istilahnya tenaga terbarukan. Cek KTP saya, nomornya sama apa enggak? Artinya saya sendiri yang menandatangani, Pak. Oke. Iya. Oke. Next. Kalau iya, ayo monggo ini direvisi. Tidak apa-apa. Sekalian ditandatangani Pak Max. Oke. Besok sebagai berita acara saya. Dan nanti sore tak bilang. Yang penting kan kita tahu progresinya. Nanti jadi kan 1:3 kan 1 untuk penuntas, 33% untuk penuntas, 33% mediator dibagi, 33% yang pemilik. Ya, betul nggak? Sama nggak persepsinya? 1:3 itu pemilih US itu dapat 2. Pemilih 3,2. 3,2 M. Oke. Sisanya ayo. Oh, ya makanya 3,2 M. Iya. Sisa 1 itu monggo kan gitu ya? Iya. Nggak apa-apa, satunya dibagi 2 aja nanti. Mediator ini penuntas ini gitu ya. Nah, nanti siapin ada KTP ada. Nah, ini rencana dia mau tukar sampai berapa saja? 10 juta. 10 juta itu 1 berarti juta. 1 juta aja. Sementara itu dulu. Oh, Beliau ini kan pengusaha minyak. Next ayo. oh ya. Nah, berarti kita bicara ini dulu selesai. Kalau mau di foto aja. Nggak apa-apa Katanya nanti. minta KTP. Oh, nanti. Biar ini urusannya ini. Muridku nih. Nanti yang didata ya. Oke, siap. Ya, nanti dia akan data. Iya. Jadi ada. Oke, aku bicara mengenai kenapa tadi bisa nyumbang 1 rumah dapat 10. Anda harus paham. Jadi muridku ya. Nah, Anda tahu tentang kerajaan-kerajaan berarti toh? Dan naik kerajaan kan gede banget. Nah, kita tuh buat namanya super holding. Super holding itu dibagi 3 perusahaan. Jadi perusahaan pertama di bidang kolateral, perusahaan kedua di bidang aset manajemen, perusahaan ketiga real business. Nah, kalau di bank kan cuma 1. Oke, saya butuh 3 perusahaan. Jadi sistem ekonomi dunia ini kan pakai dolar. Amerika nyetak duit saya dewek tanpa ada kolateral, dan itu membuat inflasi luar biasa, gila-gila. Nah, cara saya untuk merubah sistem itu, saya jual, cari developer properti yang macet-macet, tak beli semua, tak bangun tanpa pakai KIG. Lalu aku jualnya 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Kira-kira rame ya? Pasti rame dong. Nah, anggap ini 100 miliar.
Kan sertifikatnya atas nama ini ya. Developer dulu ya. Iya. 100 tahun, 100 bulan baru dibikin. Nah, 100 M ini taruh di aset manajemen. Perusahaanku dewek. Keluar duit, disimpan di sini. Keluar duit 100 miliar. Taruh di mana? Dagang. Di agama Islam diomong toh, untuk mengalahkan riba adalah dagang. Ya, kita dagang. Nah, kita dagang. Dagang nggak apa-apa. Misalnya, supplier ada supplier Pertamina. Untung 10% dibayar sebulan. Nggak tahu produk barang dan jasa apapun. Wajar ya? Ya kan? Kalau order 100 M, nggak duit-duit, Pak. Nah, ngomong, Pak, gabung segitiga di riba tuh. Kan ada 3 tadi, Pak, di sini. Misalnya, Bapak, Pak gabung segitiga. Sampai kerjasama sama aku, perusahaan ini, sampai kirim invoice tak kasih 3%. Yes. Sampai seneng nggak? Seneng. Berarti ada untung 10%. Dikurangi 3%. 7. 1% holding yang ngawasi. Super holdingnya kita. Ya. 3% ke developer. 3% ke aset. Nah, tadi untung developer 1% ya. Ditambah 3%. Berarti 4% kalikan 12. Kalikan 100 bulan. Kira. 400%. Hari ini ada nggak developer yang untung 400%? Hitungannya betul nggak? Boleh nggak aku buat program gini? Aku punya hotel Shangri-La ini. Hotel menginap Shangri-La 200 juta, dapat hadiah properti 200 juta dari hitunganku. Rugi nggak? Nggak rugi kan? Kalau hitungannya kok. Iya kan? Dan orang beli hotel bisa nginap, kalau nggak nginap bisa diambil tunai. Kayak di Alfamart itu mana? Jadi aku membuat perusahaanku, grupnya kita menjadi kompetitornya perbankan. Bayangin ya, naruh 200 juta di bank dapat apa? Ada berapa? Coba cuma 5%, dijamin 2 miliar. Tapi ditaruh nih ini kata hotelnya dan saya dijamin itu dapat hadiah lagi. Nah itu caraku. Super holding pada kayak gitu. Nah tugasnya sampean besok kita transaksi. Nextnya kan targetnya kalau bisa masuk 100 M. Karena begitu masuk super holding, wes hidup sampai terjamin. Dengan PT itu saya jadikan 10 kali. Ada refund lah setiap rutin. Oh, ada gaji nanti pasti. Nah, iya, ada mobil. Mobilnya siapin. LM. Ini punya Ian itu. Ini siapa ya? Pabrik dari mana ini? Ini harga 700 ya? 5.000. Oh, 5.000. Pabrik di mana? Ada pokoknya. Ini aku mau tanya. Serius? Ini pabrik atau gudang? Pabrik. Pabrik. Aku mau beli pabrik. Serius? Karena aku di Dubai mau beli. Ini kalau apa namanya? Gus Mamas nawari aku. Katanya mau dijual di Gus Mamas, orang Kediri, orang Gresik. Bro. Saya kenal. Gus Mamat. Saya kenal. Ke rumah sakit itu. Saya kenal. Nah. Tapi dia nggak boleh ngomong. Aku pituku. Bahaya deh. Enggak, betul. No. Saya langsung dengan ownernya. Ya udah. Gini loh, ownernya. Tinggalin aja Gus Mamat. Ngapain? Iya, aku tahu. Kan dia kan mediator rasa owner. Kamu jujur. Ayo kerjanya enak. Saya langsung bos dengan pemiliknya. Oke. Tidak ada masalah. Ya. Tapi rilisnya 1 titik ya loh. Oh iya, kamu salah. Ya. Siap. Rilisnya ya. Pasti. Besok Selasa sisanya diambil. Ya, enak kan? Iya, oke. Ya. Saya langsung dengan pemilik. Mas Wariro kenal. Tapi ame Gusti Putri Pernah ketemu belum? pernah. Serius. Sampai Serius. di mana? Tanya Om aku, tapi dia gak gelem. Karena Ya aneh tuh Bunda Mas Wari. Enggak clearnya di mana? Ya podo Mbak. Pak terus terang. Oh dia gak pakai kalung ini. Iya. Kono ibu nih. Kono. Cuma cuma dia itu ribet, enggak belum diatur. Iku anak Ibu Karno sing angel. Kan bojone mari meninggal. Iya. Wes, belum baru 100 hari. Iya, lebih lah. Oke, sampai rekeningnya mau dibayar dari mana rekeningnya? Bisa aja. Oke, jadi bawain di OCBC, nanti sampai KTP ini waktu stop tak kasih. jadi gini, US ini ada di MC. Bos ini punya MC. Jadi bos ini punya MC, punya BPR, juga ada koperasi. Kita ketemu di MC aja.
Dia store OCBC nggak berani. BNI. Dia store OCBC nggak berani. Bukannya nggak berani, dia nggak ada rekening di sana. Loh, kan rekening PT ku. Langsung. Ini ada anak CC. PT Katulistiwa. Langsung. Jadi sekitar ke PT. PT, langsung aku tak bayar langsung. Tak tulis di situ. Tak tulis di perjanjian nih. Ini di BNI ya. BNI Mandiri DC. Kalau aku kali nggak dapat underline kalau di situ. Kalau telepon dua ya. Iya, OCBC ya. OCBC. Dia punya pabrik itu berupa Meswari. Saat ini kan sudah ada di Singapura hari ini, per hari ini. Dia kan Kemarin- kolateralnya nggak bisa diterima perbankan Indonesia. Itu masalahnya. Kalau memang Pak Max itu bisa menyiapkan KYC-nya, ayo tak atur sama para peswari. Rencana tak boleh juga ya. Tidak ada masalah. Yang penting Bank Pelaksana Pak Max bisa menerima LM tersebut. Enggak itu di bawah. Bicara LM lah, program padat kita ya. Iya, ini kalau kan nggak kalau diomong MLM ya nggak, karena Nggak diperiksa masuk. secara chemical nggak bisa. Tidak bisa. Sama tahu kandungannya gila, lebih dari AU harganya. Tapi Iya, itu yang mahal. itu yang mahal. Rare earth-nya, rare earth, tanah jarang. Itu yang buat handphone yang mahal ya di situ. Iya. Lah, Kenapa? orang Indonesia belum bisa menerima itu. Nggak Tapi bisa. kalau Pak Max bisa, Saya tuh rencana memang itu pabrik diproses lebih pemurniannya dan rare earth-nya dijual ke Cina untuk produksi handphone. Itu cara apa? nama Suari. Ada Nanti pun. aku yang ngobrol. Ya Anda ngobrol lah. Intinya gini Sama loh, Pak. gini aja, kasih saya kudu atau kerangka kerjasama seperti apa? Ya aku masuk sahamnya, dia butuh dana bino. Kan gini loh. Tuh, Bang Suari ini kan, ya bagi aku dia ya aku no BBA. Dulu ketemu aku gitu. Aku ditemu no Bis Mamas. Iya Dengan Bis benar. Mamas. Ya kan. Cuma aku prinsip pada kurang cocok gitu loh kayak ini. Ya, ya. Kan cocokin pun gitu. Dia gini bos, Aku orang bisnis ya. Dia ini kan gitu. belum diangkat. Ini yang punya US. Oh iya. Proton dengan neutron nggak akan bisa nyampur kalau nggak ada elektron. Oke gini, aku punya misi. Sekarang kirim ke saya. Aku misinya cuma satu. Ini yang mahal bukan masnya. Rare earth-nya. Itu harganya akan lebih mahal. Itu kalau diproses lebih mahal lagi. Makanya kita yuk bareng-bareng dibutuhkan apa? Karena itu yang kita dibutuhkan ini sebetulnya. Bukan untuk masalah logam mulianya, enggak. Belum biasa Indonesia. Dan harganya lebih besar daripada logam mulia. Pasti. Makanya dia nggak main di lokal. Iya. Dia nggak main di lokal. Bulan kemarin dari Tiongkok kan, sama Pak Yusuf Hamka. Itu dari Tiongkok. Sertifikasi sudah keluar dari Tiongkok. Per hari ini dia buka pengumuman di Singapura. Itu bos. Dia tuh terlalu banyak mainan pejabat. Jadi aku kurang suka. Pejabat. Paham?